Ya, halo sahabat semuanya, sahabat sukses seluruh Indonesia ya. Hari ini kita mendengar berita yang sangat baik dengan adanya vaksin, aktivitas vaksinasi, kemudian sudah mulai decline, menurun kurvanya, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, artinya memang pandemi ini insya Allah akan segera berakhir. Nah, apa yang perlu kita waspadai ketika kita akan kembali lagi ke posisi normal gitu ya, kembali lagi ke posisi di mana usaha bisa bergerak kembali ya, tentu tetap masih dengan protokol kesehatan. Oke ya, jadi sudah sangat populer, bahkan sudah terbukti ketika krisis itu selalu diikuti oleh kegemilangan, oleh kemakmuran ya. Apa istilahnya itu long period of prosperity ya. Jadi sama dengan apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah bahwa setiap habis kesulitan akan muncul kemudahan. Inna ma'al yusri yusro ya, di Al-Insyirah itu ya. Jadi teman-teman, sekarang ini berarti saatnya kita siap-siap untuk sebuah era baru, era yang akan penuh dengan kemakmuran. Wow ya, jadi harus optimis nih. Nah, namun siapa yang bisa mendapatkan kemakmuran itu ya masih kembali lagi ke hukum normal ya, bahwa kesuksesan, kesempatan, peluang itu akan datang kepada orang-orang yang siap. Kalau nggak siap ya tetap saja ya, mau pandemi, mau tidak pandemi, mau lagi zaman makmur maupun tidak makmur, tetap aja nyungsep gitu ya, karena tidak siap ya, secara mental, secara fisik, secara sikap, secara perilaku, secara keilmuan. Jadi semua harus kita mempersiapkan diri. Nah, saya akan bahas sedikit tentang yang paling krusial, paling bahaya musuh kita, yaitu pola. Teman-teman, musuh manusia itu adalah patternnya ya, pola lamanya. Jadi musuh perubahan itu adalah pola lama. Orang kalau sudah biasa jalan katakanlah 4 km per jam, disuruh 10 km per jam ya, otot-ototnya berkontraksi terus pegel-pegel ya. Orang kalau sudah bicaranya lemes, suruh bicara semangat, mungkin juga akan beda. Jadi kebiasaan, habit itu membentuk pattern-pattern ya. Jadi kebiasaan kita membentuk pattern-pattern. Nah, apa yang bahaya di masa new normal ini adalah ya, kita mengenal ya, ada work from home ya, kerja dari rumah. Benarkah 100% mereka work from home? Ya tidak ya. Kemungkinan habis meeting dia bisa gelonjor, ngopi, nonton TV dan segala macam. Tergantung jenis pekerjaannya. Tapi paling tidak ada pola-pola baru, yaitu tidak berangkat ke kantor ya. Mungkin kalau berangkat ke kantor jam 6 dia harus bangun jam 5. Sekarang dia tahu nih jam 8 baru mulai jam kerja, mungkin dia santai-santai, akan berbeda lagi patternnya ya teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah break the pattern yang kira-kira melemahkan selama 1 tahun pandemi ini ya, pattern ya, termasuk pattern belanja itu juga harus diubah ya. Ketika teman-teman nanti misalnya punya bisnis yang di mall, outlet ya, mall harus melakukan sesuatu supaya patternnya kembali lagi bisa menghidupi mall. Kalau misalnya orang biasa tidak jajan gitu ya, memasak di rumah, mungkin harus ada action tertentu ya, walaupun di sisi lain positif ya. Ibu-ibu yang biasanya nggak masak bisa jadi masak gara-gara pandemi, karena anak-anak yang ngumpul ya. Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan di tahun 2020 ya, bahwa orang-orang melakukan aktivitas yang sangat terbatas. Ini menjadi sebuah pattern yang mungkin juga harus diubah ketika sudah aman. Di sisi lain kita masih tetap harus prokes ya, pakai masker, jaga jarak dan segala macam. Namun bahwa akan datang masa-masa yang penuh kegemilangan, keberkahan, kemakmuran ya, grafiknya insya Allah akan naik setelah krisis. Itu sudah terjadi juga ya di tahun 98
2000, setiap habis krisis itu selalu nanjak ya, setiap kesulitan pasti akan banyak kemudahan. Kenapa begitu ya? Secara psikologis kan manusia habis susah nih, kemudian ada peluang dia jadi sangat semangat ya. Kemudian misalnya masa pandemi bisa jadi orang-orang sedang menyusun strategi-strategi, begitu ada peluang dia genjot lagi ya, dia merasa happy, ada euforia, kegembiraan. Itu sangat mungkin ya akan terjadi hal-hal yang menyenangkan, termasuk orang-orang yang menahan uangnya di masa pandemi kemungkinan akan segera melakukan investasi, menggerakkan ekonomi ya. Jadi teman-teman, pattern-pattern lama ya untuk diri pribadi Anda cermati, apa sih kira-kira selama 1 tahun ini yang membuat pattern kita jadi lemah ya, pattern kita jadi lemah. Justru kalau saya secara pribadi, karena tahun 2020 ya, masa pandemi itu saya buat banyak video-video, malah jam kerjanya bisa sampai jam 12 malam nih, update, comfort, upload gitu ya. Kemudian banyak training-training Zoom ya. Walaupun Zoom itu jadi peluang, tapi tetap nanti training-training kalau di dunia pelatihan tentunya offline akan lebih seru ya. Karena memang teman-teman harus kita akui bahwa secara online impact-nya itu kurang. Jadi kalau kita lihat di dunia training adalah activity di kelasnya itu menarik, kemudian learning something, kemudian impact dan result. Nah itu sudah kita lihat memang impact-nya untuk training online kurang ya. Ya karena di dalam dunia training pun ada yang namanya keterlibatan ya, engagement dalam fokus di masalah yang kita bicarakan di dunia trainingnya. Ketika Zoom, saya sudah lakukan surveinya, sudah ada apa sih yang dilakukan orang training di balik layar itu macam-macam ya. Ada yang tidur, ada sambil makan, ada double seminar, bahkan ada yang lihat sendiri deh hasil surveinya, sangat menarik. Oke, jadi teman-teman waspadai pola. Pola ini sangat bahaya kalau polanya jelek gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita ingin membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, pola baru, ya itu langsung kita bentuk ya. Sebagai contoh, bulan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Itu cara Allah mendidik hambanya ya, mendidik hambanya akan terbentuk pattern baru ya selama 30 hari lah. Bahkan ada orang mengatakan kuncinya itu 21 hari melakukan hal yang baru akan membentuk pattern-pattern baru ya. Bayangkan ya, kalau di dalam bulan Ramadan berarti makan kita sudah patternnya baru ya. Tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bangunnya kita pagi, bahkan jauh-jauh sebelum subuh karena harus menyiapkan makan sahur dan segala macam. Ibadahnya lebih kuat. Nah itu ada latihan-latihan pattern, pola-pola baru yang memberdayakan, yang kira-kira nanti setelah Ramadan akan terbentuk pattern-pattern baru ya, termasuk di kepala, di pikiran, di keimanan, semuanya jadi meningkat ya. Jadi setelah itu dia mungkin nurun, ketemu lagi Ramadan lagi, meningkat lagi. Patternnya seperti itu ya. Anda pasti rasakan itu, bagaimana orang di bulan Ramadan itu bisa sangat khusyuk, sangat bahagia beribadah, sangat bersemangat gitu ya. Kemudian setelah Lebaran orang bisa decline. Nah, jadi untuk pasca pandemi kita harus siap-siap membuat desain pattern-pattern baru ya, jam kerja baru, manajemen waktu baru, semangat baru, kemungkinan mungkin bisnis baru atau tindakan-tindakan yang baru yang lebih positif, yang lebih kuat, yang lebih memberdayakan, sehingga begitu ini kira-kira sudah selesai pandemi, kita punya pola-pola yang lebih bagus, lebih kuat, lebih empowering. Ya teman-teman, hati-hati, koreksi lagi checklist selama 1 tahun ini. Pattern yang melemahkan kita apa, segera ubah. Pattern yang melemahkan kita apa, segera di-replace dengan pattern-pattern baru. Jadi memang pola itu adalah musuh perubahan, musuh sukses yang luar biasa. Ya, di antaranya adalah malas, belum tahu caranya, data masa lalu, kemudian ya data masa lalu ini pola ya, data masa lalu takut ambil risiko. Jadi data masa lalu itu termasuk musuh ya, jadi pattern ya, data masa lalu pattern.
Jadi kalau Anda salesnya 100 juta, dikasih target 200 juta, pasti marah-marah kan? Karena apa? Karena data masa lalunya 100 juta, patternnya 100 juta. Jadi bisa jadi nanti ada begitu di dunia kerja Anda mulai normal, bisa jadi target-target sales Anda itu bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya terima saja, bisa jadi ini selama pandemi itu adalah pattern-pattern yang melemahkan. Anda dikasih target turun gitu ya, karena ada alasan, ada keterbatasan di sana. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan 2021 ini menjadi tahun yang cerah ya, tahun berakhirnya pandemi COVID-19 dengan adanya vaksin, dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, punya pola-pola baru, kebersihan, hati-hati, tidak sembarangan gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat baik, kita berdoa bersama. Nah, usahakan kita akan memasuki long period of prosperity ya. Kita akan masuki, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi dan menerima peluang ini. Oke, sukses besar untuk Anda.